Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore anak-anak. Sehat semua? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Ya, walaupun anak-anak hari ini masih menjalankan ibadah puasa, tetapi tetap harus semangat. Semangatnya harus selalu pagi. Anakku sekalian, pada kesempatan sore hari ini, mari sambil menunggu berbuka puasa kita lanjutkan pembelajaran kita tentang akhlak. Kalau pada pertemuan kemarin sudah Pak Guru sampaikan ada materi tentang kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Kemudian sudah Pak Guru sampaikan tentang meneladani sikap jujur Rasulullah SAW. Dan yang kemarin Pak Guru menyampaikan materi tentang meneladani sikap kemandirian Rasulullah SAW. Pada pertemuan sore hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang sikap tawadhu Rasulullah SAW. Harapannya setelah anak-anak nanti mengikuti pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan, diharapkan yang pertama, anak-anak mampu mengimani kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan arti tawadhu. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menunjukkan sikap tawadhu. Marilah sebelumnya pembelajaran pada sore hari ini kita awali dan kita buka bersama dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran sore hari ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan senantiasa membawa ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Allahumma amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW memang sosok seorang Rasul yang harus kita teladani dalam segala hal. Karena Rasulullah SAW, sebagaimana pernah Pak Guru sampaikan pada pertemuan yang kemarin, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Akhlaknya Rasulullah itu sangat agung. Anak sekalian, salah satu akhlak Rasulullah yang harus kita teladani adalah Rasulullah seorang sosok putusan Allah yang sangat tawadhu atau sangat rendah hati. Dalam kitab Al-Barzanji karangan Syekh Ja'far dikisahkan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu dan sangat rendah hati. Sikap tawadhu atau sikap rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tercermin dalam banyak hal. Salah satunya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari ini belanja ke pasar. Dan pada waktu yang bersamaan di pasar di situ ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, setelah Rasulullah selesai berbelanja, sahabat Abu Hurairah ini menawarkan untuk membawakan barang belanjaan Rasulullah. Tapi nampaknya Rasulullah tidak berkenan. Rasulullah tidak berkenan. Rasulullah malah sampai berkata kepada sahabat Abu Hurairah seperti ini. Sahibus syai' ahaqqun bi syai'ihi ayyahmilu.
pemilik barang, wong sing duwe barang kuwe yang lebih berhak membawa barang miliknya sendiri. Nah, tidak berkenannya Rasulullah ya memberikan barang belanjaannya dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, ini bukan berarti menolak apa yang menjadi tawaran sahabat Abu Hurairah yang akan membawakan belanjaan Rasulullah, tapi semata-mata apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah menunjukkan betapa mulia sikap Rasulullah yang sangat tawadhu atau sangat rendah hati. Walaupun anak-anak tahu bahwa Rasulullah, Nabi Muhammad itu seorang Rasul, seorang pemimpin, tetapi Rasulullah ketika belanja dengan membawa barang belanjaannya sendiri, itu sama sekali bagi Rasulullah bukan berarti merendahkan martabatnya sebagai seorang Rasul, merendahkan martabatnya sebagai seorang pemimpin, tapi menunjukkan sikap tawadhu atau rendah hati dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ketika Rasulullah itu mempersilahkan kepada para sahabatnya itu ketika berjalan untuk berjalan di depan Rasulullah. Ini jarang terjadi ini. Seorang pemimpin, seorang Rasul ketika berjalan dengan banyak orang justru mempersilahkan para sahabatnya untuk berjalan di depan Rasulullah. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Al-Barzanji, yamshi khalfa ashabi wa yaqulu khadu dhahril lil malaikatir ruhaniyah. Silakan kalian berjalan di depan saya, biarkan yang di belakang saya malaikat yang tidak kelihatan. Ini sikap tawadhu, ini sikap rendah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pada umumnya ketika kita berjalan di situ ada pejabat, kita tidak berani berjalan di depannya, mesti kita di belakangnya. Ya, karena mungkin kita menghormati, menghargai kepada beliau-beliau. Tetapi yang dicontohkan Rasulullah adalah, nah ini ketika berjalan Rasulullah mempersilahkan para sahabatnya untuk berjalan di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada benarnya juga apa yang dicontohkan Rasulullah. Jadi seorang pemimpin memang tidak selalu harus berjalan di depan, terutama ketika dalam situasi perang misalnya. Ya. Yang di depan mungkin panglima perang atau tentara. Nah, pemimpinnya bisa di belakang. Karena ketika ada musuh, nah, panglima perang dan tentaranya ini sudah tahu lebih dulu. Nah, Rasulullah di belakang sebagai seorang pemimpin di belakang, itu manakala ada musuh dari belakang, bisa antisipasi. Mungkin ada benarnya juga. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menunjukkan betapa agung akhlak Rasulullah, khususnya dalam sikap tawadhu atau rendah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rasulullah itu biasa atau mendahului uluk salam kepada para sahabatnya. Nah ini aneh lagi ini ya. Yang mestinya para sahabat itu mestinya harus memberikan salam lebih dulu kepada Rasulullah, tapi justru Rasulullah itu yang sering mendahului untuk uluk salam kepada para sahabatnya. Nah ini sebagaimana dikisahkan juga dalam kitab Al-Barzanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far, wa yabda'u malakiyahu bisalam. Beliau Rasulullah itu selalu mendahului uluk salam kepada para sahabatnya. Padahal anak mungkin sudah pernah tahu dalam aturan yang umum dan itu sudah tertuang dalam sebuah hadis, memberikan salam itu aturannya adalah yang kecil ini memberi salam kepada yang besar. Bocah cilik ya memberikan salam mari wong sing gede. Kemudian yang kedua, itu yang sedang berjalan, kalau anak-anak sedang berjalan misalnya, melintasi orang di situ ada orang duduk.
Anak-anak yang berjalan ini harusnya memberikan salam kepada orang yang sedang duduk di situ, di pinggir jalan misalnya. Jadi yang bermelaku nek kono wong jagong, ya yang melaku ini memberikan uluk salam lebih dulu kepada orang-orang yang sedang duduk. Nih. Kemudian yang ketiga, orang yang sedikit, jumlahnya sedikit, ini yang berhak memberikan uluk salam lebih dulu kepada orang yang banyak. Nah, ini mungkin anak-anak tahu ini. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang berkendara, entah itu naik motor, naik sepeda, atau mungkin lagi naik mobil, ini harus mendahului uluk salam kepada orang yang sedang berjalan. Tapi biasanya seperti itu atau tidak ya? Kayaknya tidak loh ya. Kalau naik motor ya langsung saja, mobil ya langsung saja. Mestinya kalau menurut aturan yang umum dalam hadis Rasulullah itu yang berkendara, naik kendaraan, baik itu sepeda, motor, atau mobil sekalipun harus memberikan uluk salam lebih dahulu kepada orang yang sedang berjalan kaki. Nah ini, anak-anakku sekalian, dari tiga contoh sikap Rasulullah dalam tawaduknya itu tadi mungkin sudah cukup untuk kita menarik kesimpulan bahwa Rasulullah adalah sosok putusan Allah yang sangat-sangat mempunyai sikap rendah hati atau tawaduk. Sikap tawaduk Rasulullah sebagai seorang Rasul, sebagai seorang pemimpin, apa yang dilakukan itu sama sekali orang yang tawaduk itu akan merendahkan martabatnya, justru orang yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, ini yang akan dihinakan oleh Allah. Sebagaimana dulu Allah itu menghinakan anak-anak kenal Raja Fir'aun ya? Iya, Raja Fir'aun. Manusia, seorang raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sombong tidak itu. Takabur tidak itu. Nah, oleh Allah dihinakan, matinya tenggelam di laut merah. Ada lagi mungkin anak-anak pernah mendengar cerita Korun ya, yang mempunyai kekayaan yang luar biasa, yang kuncinya saja itu kalau dipikul orang 10 tidak kuat ya, sombong dengan kekayaannya. Nah, Korun akhirnya mati mengenaskan, yaitu mati ditelan bumi, dan contoh-contoh yang lain. Jadi intinya bahwa menurut hadis Rasulullah tadi, bahwa sikap tawadhu atau rendah hati ini sama sekali tidak akan merendahkan martabat seseorang, justru dengan orang mempunyai sikap tawadhu atau rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad mengatakan orang-orang yang sombong besok pada hari kiamat itu akan dikumpulkan seperti semut yang sangat kecil yang kemudian itu diinjak-injak oleh manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Pak Guru sampaikan pada pembelajaran sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang Pak Guru sampaikan tentang sikap tawadhu atau sikap rendah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.